Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Amira, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat. Kita sudah agak lama ya tidak bincang-bincang ya. Iya, betul. Nah, sekarang begini nih, kita akan perlu juga mencermati kehidupan media sosial terutama ya. Ini apakah Ananda juga sebagai seorang santri atau murid di pesantren juga mencermati enggak kehidupan apa kata orang, apa kata dunia medsos terhadap pesantren yang akhir-akhir ini terjadi? Mengikuti ya? Iya, alhamdulillah mengikuti. Contoh mengikuti itu apa contoh? Akhir-akhir ini yang lagi viral Ya, itu tentang pondok yang runtuh itu, yang ambruk itu. ya terus? Dan ya banyak komentar-komentar baik positif ataupun negatif yang membicarakan tentang pondok. Kalau menurut Ananda Amira itu kan ada orang yang mengatakan, kenapa sih anak-anak pesantren kok diperbudakkan sehingga mereka itu betul-betul sam'an wa ta'atan, tidak berani menolak kepada pengasuhnya. Jadi seperti pengecoran gitu ya yang rame dibicarakan itu kan gitu. Kenapa sih kok begitu? Sebenarnya banyak orang di luar sana mungkin kurang paham sama konsep yang ada di pesantren karena mereka juga nggak pernah mondok atau nggak pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Jadi mereka ya asal ngomong karena sebetulnya kami di pesantren itu bukan diperbudak, tapi kami sebagai anak, yaitu murid, itu kan sama juga menganggap kiai kami atau guru kami ini sebagai orang tua, pengganti orang tua kita yang ada di rumah. Jadi kita nurut sama beliau, kita membantu beliau, itu karena rasa cinta kita kepada beliau. Kalau di rumah misalnya ya kita berinteraksi dengan kedua orang tua kita kan gitu. Kalau kita tidak taat kepada beliau berdua, dituduh sebagai anak durhaka, kan begitu ya? Betul, karena kalau misalnya kita nggak taat sama orang tua di rumah, pasti orang tua kita marah. Ya. Begitu juga normalnya, karena beliau pengganti orang tua kita, kalau kita nggak nurut sama beliau, beliau pasti marah. Nah, tapi kenapa? Kalau kita nurut sama beliau, dianggap perbudakan, itu kan lucu. Seperti misalnya ya, kalau kita sedang di rumah, kemudian kita nurut kepada kedua orang tua kita, taat. Nggak ada yang mengatakan diperbudak oleh kedua orang tuanya, kan gitu kan? Benar. Berarti nggak fair ya? Yang mencermati begini nggak fair ya? Ya benar. Baik, begini Ananda. Apa sih makna taat kepada guru ya, terutama di sini? Sehingga seakan-akan tidak boleh gitu ya, menentang gurunya, bahkan andai kata gurunya bermaksiat. Ini konotasi atau asumsi orang yang tidak pernah ke pesantren ya. Pokoknya disuruh maksiat pun harus taat. Seakan-akan gitu tuduhan masyarakat awam. Gimana menurut Ananda Amira? Yang nggak setuju, sebab kita semua di pesantren itu kan, di pondok itu belajar atau diajari bahwa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, yang artinya tidak ada ketaatan atau kita tidak dibolehkan taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Ananda Amira ini berapa lama sih kalau di jumlah belajar di pesantren? Kalau di total ya kira-kira 10 tahun. 10 tahun ya. Tentu dalam 10 tahun ini kan sering juga berkhidmat ya. Benar. Berkhidmat kepada pesantren, berkhidmat kepada kiainya, kan begitu ya, pengasuhnya gitu. Ingat enggak apa saja yang pernah dilakukan tatkala di pesantren dalam dunia khidmat? Khidmat di sini kan taat kepada perintah guru termasuk ya. Apa saja? Ya, di antaranya yang paling lama pernah jadi tukang jahit. Oh begitu. Apa karena Ananda Amira itu memang hobi menjahit gitu ya? Ya sebenarnya suka menjahit. Tapi waktu itu memang diminta membantu di konveksinya kiai saya. Terus? Apa yang dirasakan waktu menjahit itu? Apa ingin
dapat uang sebagai kerja atau gimana gitu? Ya tidak, tentu tidak. Inginnya ya kita membantu atau memberikan yang terbaik buat guru kita. Tujuannya untuk apa Ananda Amira membantu di dunia menjahit pakaian itu? Ya dengan harapan supaya ilmu saya bisa barokah. Oh, dapat barokah gitu ya. Begini Ananda, dulu waktu Abi ini mondok di Mekah itu ya, di pesantren di Mekah itu ada istilahnya semacam peribahasa gitu ya. Dikatakan al-barakatu fil birkah. Nah, kan unik ya, maksudnya begini, al-barakah, seseorang atau santri itu kadang-kadang mendapatkan keberkahan dari gurunya, dari pesantrennya itu fil birkah, dalam urusan kamar mandi. Maksudnya misalnya ada seorang yang mondok kemudian suka bersih-bersih kamar mandi ya. Kalau zaman dahulu kala itu mengambil air dari sumur dimasukkan di kamar mandi kan gitu ya. Kata orang Jawa ngangsu katanya gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang kan enggak. Maksudnya al-barakatu fil birkah. Kadang-kadang seorang murid itu mendapatkan keberkahan dari gurunya justru tatkala berkhidmat di dalam dunia, bersih-bersih kamar mandi, mengisi kamar mandi, menyiapkan apa saja ya terkait dengan kamar mandi, entah kamar mandinya sang kiai atau juga teman-temannya sesama santri begitu. Punya enggak pemikiran-pemikiran atau kata mutiara dalam dunia khidmat ini Ananda? Ada makalah atau kata-kata bijak yang berbunyi bil ilmi irtafa wa bil khidmati intafa. Maksudnya? Dengan ilmu kita bisa naik pangkat dan dengan hikmah kita bisa bermanfaat. Maksudnya anak santri yang banyak berkhidmat itu kehidupannya akan bermanfaat gitu ya? Iya. Bagi siapa saja kira-kira? Bagi semua orang, Gitu. termasuk diri sendiri. Oh gitu ya. Terus apa sih manfaatnya berkhidmat itu menurut Ananda Amira? Ya, kita bisa menjadi dewasa, menjadi lebih bertanggung jawab, dan lebih banyak pengalaman. Oh begitu ya. Jadi ada dua pengalaman ya. Pengalaman pendidikan sekaligus pengalaman pendewasaan. Begitu tak? Iya, benar begitu. Nah, kemudian ada enggak mungkin kata-kata lain yang untuk motivasi kepada sesama santri barangkali mendengarkan podcast kita ini? Ada, saya juga punya dari Abu Yamaliki juga. Iya. Yang berbunyi sabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu biridha syekh. Maksudnya gimana itu? Artinya kuatnya ilmu itu dengan kita mengulang-ulang pelajaran. Wa barakatuhu bil khidmah, dan keberkahannya ilmu itu dengan kita berhikmah. Dan wa naf'uhu biridha syekh, dan bermanfaatnya ilmu itu dengan ridho dari syekh kita atau guru kita. Nah, mendapatkan ridho dari guru itu contohnya bagaimana contohnya? Caranya? Dengan berbagai cara, ya salah satunya dengan hikmah itu tadi. Oh, dari santri yang berkhidmat minimal itu kepingin ridho dari gurunya, begitu ya? Ya karena kita berhikmah, tentunya juga karena cinta kita kepada guru, sehingga kita ingin menyenangkan guru, dan insya Allah dengan itu guru menjadi ridho dengan kita. Ya, gini kalau kita sekarang melihat pesantren secara umum, apa sih pengaruh pesantren di tengah masyarakat itu apa sih yang setahu Ananda sebagai alumni pesantren? Ya, pesantren itu bukan sekedar tempat ngaji atau tempat mondok, tapi pesantren itu juga lingkungan sosial mini yang dari situ juga kita belajar cara berinteraksi, cara mencari pengalaman, cara belajar berkehidupan. Ya, karena sedikit banyak dunia pesantren itu yang muridnya dari mana-mana gitu ya. Ya, Artinya betul. kita bisa bergaul dengan berbagai macam karakter manusia, begitu ya? Benar seperti itu. Karena dengan kita bergaul dengan teman-teman dari berbagai macam daerah, kita jadi belajar banyak karakter manusia, dan nanti saat kita sudah benar-benar hidup di lingkungan masyarakat, kita bisa lebih memahami atau sudah terbiasa dengan itu semua. Oh ya, berarti memang betul-betul di pesantren itu tidak hanya belajar ilmu yang ada di dalam buku, tapi juga membuka wawasan yang lebih luas daripada itu ya. Benar.
Coba sih teman-temannya Ananda ini dari daerah mana saja, seingat saja. Ya banyak. Kalau Contoh. dari Indonesia, dari Kalimantan, ada dari Sumatera, ada dari Jakarta, ada dari bahkan dari luar negeri, dari Malaysia, ada dari Singapura, bahkan Thailand. Oh begitu ya. Jadi Ananda ini banyak membaca karakter-karakter setiap orang dari berbagai wilayah di tempat-tempat itu ya. Benar. Jadi apa hasilnya Ananda bergaul dengan teman-teman yang berbagai daerah bermacam-macam bahkan luar negeri, itu apa yang dirasakan oleh Ananda hasilnya? Ya pastinya merasa senang, seru, dan banyak belajar juga dari mereka hal-hal baru. Ya tentunya senang, seru, dan banyak juga belajar dari mereka hal-hal baru sehingga wawasan juga nggak sempit. Oh baik. Kalau mempelajari dari karakter ya guru misalnya, tentang itu kiai atau guru di kelas, juga kan ada manfaatnya ya. Ya pastinya banyak manfaatnya. Kan begini ya, tatkala Ananda ini mencermati kehidupan guru, entah guru itu kiainya atau guru di kelas kan gitu kan, juga mempunyai dampak dalam kehidupan seseorang atau seorang murid ya. Dan ada aturan yang dikatakan khud ma sofa, ambil yang terbaik, wadak magadar, tinggalkan yang tidak baik dengan apa yang dilihat tersebut, kan begitu ya. Apa yang dirasakan oleh Ananda tatkala Ananda sudah pulang dari pesantren setelah 10 tahun kurang lebih hidup di pesantren? Tentunya karena banyak sekali yang bisa kita ambil dari berbagai guru yang kita temui, dan tentunya mengambil yang baik-baiknya, kita jadi bisa menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, sehingga kita bisa lebih mudah diterima di sekitar kita. Oke, kalau gitu cukup kira-kira Ananda, kita bincang-bincang tentang masalah pesantrenan. Cobalah Ananda Amira ini mengajak atau punya pesan terhadap generasi Gen Z, sebagaimana Ananda sebagai salah satu anggotanya ya. Mereka kadang-kadang berasumsi terhadap dunia pesantren yang negatif, dianggap pesantren pokoknya perlu dibubarkan gitu. Apa ajakan Ananda Amira kepada teman-teman yang seusianya? Buat teman-teman Gen Z, teman-teman seusia saya, marilah kita masuk ke dunia pesantren sehingga kita tahu gimana dunia pesantren, terutama pesantren-pesantren yang bagus dan mensupport mereka, sehingga kita bisa speak up yang baik dan tidak asal bicara tentang pesantren, apalagi sampai berusaha speak up untuk membubarkan semua pesantren yang ada di Indonesia ini. Jadi pesantren menurut Ananda sebagai salah satu dari generasi Gen Z itu sangat potensi untuk dikembangkan dan juga bermanfaat bagi masyarakat, begitu ya? Ya pastilah, karena pesantren itu merupakan wadah atau tempat bagi kita untuk memperdalam ilmu dunia dan akhirat kita. Ya, baik, Ananda, terima kasih bincang-bincang kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua orang. Allahumma Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.